Mengamati Xiao Yan yang telah menerkam teratai hijau, Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan jelas tidak mengatasi keterkejutannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa teratai hijau ini bisa langsung dipotong? Yao Lao menghela nafas. Dia melambaikan telapak tangannya dan kekuatan isap menghentikan tubuh Xiao Yan tepat di atas teratai hijau sebelum menariknya kembali dan melemparkannya ke samping Yao Lao. Menipu. Memiringkan kepalanya dan melihat Xiao Yan menatapnya dengan bingung, Yao Lao tertawa getir dan mengeluarkan pedang logam dari cincin penyimpanan. Setelah itu, dia secara acak melemparkannya ke teratai hijau. Ketika pedang logam hendak mencapai suatu tempat di atas teratai hijau, nyala api berwarna hijau pucat tiba-tiba menyembur keluar dari teratai hijau. Pedang logam itu terbakar menjadi cairan menggeliat dalam sekejap mata. Mengamati adegan ini, keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan. Dia menelan ludahnya dan tersenyum canggung pada Yao Lao. Teratai hijau ini merupakan kebanggaan alam. Logam biasa yang menyentuhnya akan segera meleleh. Jika Anda ingin membukanya, Anda harus menggunakan alat giok murni untuk menghindari menodainya, kata Yao Lao dengan samar. Segera, dia mengeluarkan lebih dari 10 botol batu giok pemerah pipi yang lebih tinggi. Api putih tebal muncul dari telapak tangannya dan melelehkan botol giok kecil ini menjadi cairan hijau pucat. Cairan itu menggeliat dan akhirnya mengeras menjadi penggaris giok yang panjang. Yao Lao dengan hati-hati menghilangkan kotoran di penggaris giok, menyebabkannya tampak sebening kristal dan seindah daun teratai hijau. Gunakan penggaris giok ini untuk memotong di tempat teratai terhubung ke batang dan akarnya. Karena kemampuan khusus, Bone Chilling Flame, penguasa giok benar-benar didinginkan dalam sekejap. Yao Lao dengan lembut mengayunkannya dan menyerahkannya pada Xiao Yan. Xiao Yan menerima penggaris batu giok dan merasakan tangannya menjadi hangat dan sangat nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar bibirnya. Di dalam hatinya, dia bahkan lebih iri dengan api surgawi. Dia dengan erat memegang penggaris batu giok, dengan hati-hati berenang menuju teratai hijau dan dengan lembut memotong bagian di bawah tempat duduk teratai yang menghubungkannya ke wadah. Seketika, teratai hijau yang seperti seni itu jatuh. Melihatnya jatuh, Yao Lao yang ada di samping dengan cepat memberi isyarat, menghisapnya dan membiarkannya mengapung perlahan di depannya. Wajahnya dipenuhi dengan emosi saat tatapannya menyapu itu. Setelah mengeluarkan teratai hijau, Xiao Yan mengamati akar dan batang yang dengan liar menelan energi jenis api di sekitarnya dari dalam magma. Dia menjilat mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Guru, akar ini mampu menyerap energi tanpa terkendali. Mereka juga harus menjadi jenis harta karun yang unik. Mengapa kita tidak mengambilnya juga?" Tidak. Melawan ekspektasi Xiao Yan, Yao Lao yang sedang mengamati teratai hijau menggelengkan kepalanya. Mengapa? Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan bingung dan bertanya dengan cara tertegun. Untuk hal-hal spiritual yang membutuhkan ratusan dan ribuan tahun untuk terbentuk, yang terbaik adalah meninggalkan sesuatu. Anggap ini perbuatan baik. Meskipun kali ini Anda telah menghilangkan teratai hijau, jika Anda memberikannya 1000 tahun lagi, teratai hijau yang baru akan terbentuk. Namun, jika Anda juga mengambil akar dan batangnya, maka api inti teratai hijau akan menghilang selamanya dari ruang bawah tanah ini. Untuk membentuknya kembali akan sangat sulit. Yao Lao menatap akar yang bergoyang dan mendesah. Di dunia alkemis, merusak akar dan batang ketika mendapatkan benda atau bahan spiritual adalah sesuatu yang paling membuat marah orang lain. Lagi pula, persyaratan untuk objek spiritual untuk terbentuk terlalu menuntut. Mendengar desahan emosional Yao Lao, Xiao Yan mengangguk setelah linglung sejenak. Dia menempatkan penggaris hijau di tangannya ke dalam ring dan mengalihkan pandangannya ke arah batang dan akar yang panjang. Setelah itu, dia berbalik dan sampai di depan Yao Lao. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap teratai hijau, wajahnya dipenuhi dengan kerinduan. 1, 2, 3, ada total 11 core Fire Lotus Seeds. Haha, Anda cukup beruntung. Setelah menghitung cahaya fluorescen kecil di teratai hijau, Yao Lao tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya saya sangat penasaran mengapa Ratu Medusa meninggalkan semua harta ini di sini ketika dia datang untuk merebut api surgawi. Jangan bilang padaku bahwa semua ini bukan apa-apa di matanya.
Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan suara bingung saat dia menatap teratai hijau. Aku sudah memberitahumu. Ini mungkin tampak sangat mudah ketika Anda menggunakan penggaris batu giok untuk melepaskan teratai hijau sebelumnya, tetapi jika Anda menggunakan bahan lain untuk membukanya dengan paksa, itu akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Ratu Medusa bukanlah seorang alkemis, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang tipuan kecil semacam ini? Selain itu, ketika dia mengambil api surgawi, dia pasti terluka parah oleh api surgawi. Menambahkan panas dan tekanan magma di sekitarnya, dia tidak punya waktu ekstra untuk disia-siakan. Yao Lao tersenyum saat berkata. Dia sekali lagi mengeluarkan 10 botol giok kecil dan penggaris giok dari cincin penyimpanan sebelum dia dengan hati-hati mengambil 11 biji teratai api inti dari inti teratai dan menempatkannya ke dalam botol giok. Simpan semua ini dengan benar. Jangan biarkan orang lain melihatnya dengan mudah, terutama teratai hijau ini. Selain saat Anda berlatih, hindari menggunakannya sebanyak mungkin. Jika tidak, Anda dapat menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah menyimpan semua botol giok ke dalam cincin penyimpanan, Yao Lao menyerahkannya kembali ke Xiao Yan dan memperingatkan. Iya. Setelah memakai cincin penyimpanan di jarinya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Dia menyadari bahwa sejak teratai hijau telah meninggalkan akar dan batang, cahaya berwarna hijau di sekitarnya tampaknya secara bertahap menyusut. Ayo pergi. Mengamati perubahan di sekitarnya, tubuh Yao Lao sedikit gemetar dan berubah menjadi api putih tebal yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit dan dengan lembut menghela nafas. Tatapannya menatap sekilas ke akar teratai hijau, menjilat lidahnya dan melangkah maju. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat berenang keluar dari cahaya hijau. Setelah meninggalkan cahaya hijau, Xiao Yan melambaikan tangannya ke Flame Spirit Serpent agak jauh. Dia kemudian mengikuti di belakangnya saat mereka bergegas kembali menggunakan jalur yang telah mereka gunakan sebelumnya. Kenapa dia masih belum keluar? Di mulut terowongan, Xiao Ding menatap danau magma yang sudah lama sunyi. Suasana hatinya, yang baru saja tenang berangsur-angsur menjadi cemas lagi. Dengan alis terkatup rapat, dia mulai mondar-mandir dengan gelisah. Pemimpin perusahaan, jangan khawatir. Saya telah menerima pemberitahuan. Tuan Muda sedang dalam perjalanan kembali. Tidak ada yang terjadi padanya. Di sisinya, King Lin sedikit membuka matanya. Cahaya di mata hijau gelapnya berkilauan saat dia mengangkat wajah kecilnya melihat Xiao Ding mondar-mandir. Jika seperti ini, mendengar ini, Xiao Ding menghela nafas lega. Dia berjalan ke pintu keluar terowongan, menatap magma panas yang berulang kali menggelegak dan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan sebenarnya baru saja melompat ke dalamnya beberapa waktu yang lalu. Sungguh orang yang menakutkan. Cepuk. Sebelum desahannya dilepaskan, suara air pecah terdengar sekali lagi di ruang bawah tanah. Xiao Ding buru-buru mengalihkan pandangannya ke magma dan menemukan sosok Xiao Yan yang ditutupi oleh api putih tebal yang secara bertahap muncul di hadapannya. Menerobos permukaan magma yang tebal, Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan Xiao Ding di atas sebelum melambaikan tangannya. Melangkah kakinya ke magma, tubuhnya terangkat. Saat dia mendekati mereka di udara, punggungnya bergetar dan Purple Cloud Wings melesat keluar. Sayap mengepak dan tubuhnya melayang menuju terowongan. Saat kaki Xiao Yan menyentuh tanah, nyala api berwarna putih tebal secara bertahap menghilang dari tubuhnya. Punggungnya sedikit bergetar dan dengan suara, "Suo", sayap awan ungu sekali lagi berubah menjadi tato hitam gelap yang ditempel di punggungnya. "Apa kamu baik-baik saja?" Melihat Xiao Yan, Xiao Ding buru-buru berjalan dan bertanya. "Haha, aku baik-baik saja." Sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berbalik dan menyaksikan dunia magma di ruang bawah tanah yang sangat besar. Dia tidak bisa menahan desahan. "Apakah kamu punya barang itu?" Menyapu pandangannya ke ekspresi Xiao Yan, Xiao Ding bertanya sambil tersenyum. "Tidak," sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia tersenyum pahit, "seseorang mengambilnya sebelum aku." "Hah?" Mendengar ini, Xiao Ding terdiam. Dia merenung sejenak dan berkata dengan lembut, "Itu adalah pemilik Ki misterius, bukan?"
Mungkin memanggilnya sebagai Ratu Medusa lebih akurat. Xiao Yan mengeluarkan skala ular 7 warna dan melambaikannya pada Xiao Ding sambil tersenyum pahit. Oh, skala ular 7 warna, ini benar-benar dia. Melihat potongan dari skala ular 7 warna itu, senyum pahit muncul di wajah Xiao Ding saat dia menghela nafas. Xiao Yan mengangguk. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, "Aku telah menemukan keberadaan api surgawi. Setelah ini, saya akan langsung menuju ke wilayah dalam gurun Tager. Jika saya memiliki kesempatan, saya berencana untuk mencuri api surgawi dari Ratu Medusa." "Apa? Anda ingin mencuri api surgawi dari tangan Ratu Medusa?" Mendengar ini, Xiao Ding sesaat bingung sebelum ekspresinya berubah drastis dan dia tanpa sadar berteriak. Di daerah sekitar Gurun Tager, reputasi ganas Ratu Medusa tidak akan kalah dengan reputasinya yang genit. Banyak orang di kota-kota sekitar Gurun Tager merasakan teror yang hebat terhadap Ratu Medusa sampai-sampai mereka gemetar mendengar namanya. Jadi, meskipun Xiao Ding tahu bahwa Xiao Yan cukup kuat, dia masih merasa tidak masuk akal ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan ingin memprovokasi Ratu Medusa. Bagaimanapun, Ratu Medusa adalah orang yang sangat kuat yang terkenal di seluruh kekaisaran Jia Ma, tidak seperti Luo Bu dari kota Gurun Batu. Saat itu, ketika kekaisaran ingin meluncurkan tentaranya untuk menyerang suku Snake People, mereka telah mendapatkan bantuan dari 3 Do Uang, tetapi bahkan mereka masih terluka parah oleh Ratu Medusa dan ekspedisi terpaksa mundur. Dari sini, terlihat bahwa reputasi garang Ratu Medusa ini tidak datang dari kesombongan. "Hehe, kakak, santai saja. Saya hanya akan mencoba. Bahkan jika saya gagal pada akhirnya, saya yakin dengan kemampuan saya untuk melarikan diri." Xiao Yan meyakinkan saat dia tersenyum pada Xiao Ding. "Kamu, Melihat sikap Xiao Yan yang gigih, Xiao Ding hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya karena dia mengerutkan kening. "Haha, ayo pergi, ayo pergi. Hari ini, saya akan kembali dan istirahat untuk 1 malam. Besok, saya harus mulai bepergian ke wilayah dalam Gurun Tager." Melambaikan tangannya, Xiao Yan berbalik dan menuju ke terowongan. Di belakangnya, Xiao Ding menghela nafas dan mengikuti. Melihat keduanya yang hanya berbalik dan pergi, King Lin buru-buru bersiul menuju danau magma. Segera, lampu hijau di dahi ular roh api berkepala 2 meluas. Sesaat kemudian, tubuh besar ular itu menyusut, berubah menjadi lampu hijau dan menembak ke lengan King Lin. King Lin menepuk lengan bajunya dengan rasa ingin tahu dengan tangan kecilnya. Senyuman muncul di wajah kecilnya saat dia berbisik, "Jangan membuat masalah. Kalau tidak, Tuan Muda akan marah dan saya akan meninggalkanmu." His, suara mendesis lembut mengandung beberapa ketidakpuasan, sepertinya ular itu tidak puas dengan diskriminasi pemiliknya. "Hehe." King Lin menutup mulut kecilnya dan tertawa pelan. Dia mengangkat tangan kecilnya dan melompat-lompat dengan lincah saat dia menyusul Xiao Yan dan Xiao Ding. Ketiganya secara bertahap menghilang ke dalam terowongan gelap. Saat langkah kaki ketiga orang itu perlahan memudar ke kejauhan, ruang bawah tanah magma yang sangat besar ini sekali lagi memasuki ketenangan abadi. "Silakan pergi ke